Halo guys, halo guys lagi. Ini ini gue bikin video ini gue untuk nge-record dan ngedokumentasiin perjalanan trading gue ya. Untuk hari ini tanggal 16 bulan 1 2025 ya guys ya. Di sini gue open posisi, sekalian cek TP-nya di sini, SL-nya di sini. Kenapa gue open posisi? Di sini kita bisa lihat di trading view-nya. Jadi ekspektasi gue adalah tren masih naik ya, masih bullish ya. Terus di sini ada resisten yang cukup kuat. Yang sebelumnya dia itu turun kan, dia sempat turun drastis, menembus trend line yang ada di sini. Terus dia ngebuat double bottom. Jadi ada neckline-nya di sini double bottom. Sini neckline-nya. Terus sini gue juga kemarin open posisi. Mungkin bisa dicek di gue posting. Gue posting juga di thread gue guys. Jadi sini kalian bisa follow juga. Gue kemarin tuh open posisi nih. Sini open posisi. Sebenarnya gue dua kali open posisi. Yang awalnya loss, di sini gue open posisi. Ini terlalu terburu-buru. Kenapa? Waktu itu kalau nggak salah di sini nih. Nah, jadi di sini tuh time frame adalah time frame 15 menit di, kalau nggak salah sekitar sini. Itu di sini ya. Coba kita cek ya guys ya. Gue juga pengen lihat trading gue sebelumnya di sini ya. Di kayaknya di sini dia. Di sini nih. Di sini tuh gue memperkirakan bahwa dia sudah waktunya untuk naik. Kalau nggak salah tuh di sini gue open posisinya guys. Di sini. Nah, di sini kan gue sini sekitar. Pokoknya gue 1/3 lah. Gue pakai 1/3 dan di sini itu dia loss. Kenapa di situ loss? Kita lihat ke time frame 1 jam ya. Time frame 1 jam itu belum ada tanda dia pullback ke atas guys, balik lagi ke atas. Jadi belum ada konfirmasi. Gue sambil makan nih. Belum ada konfirmasi candle hijau ataupun candle kuat dia untuk naik ke atas. Itu kan. Jadi di sini terlalu terburu-buru gue, dan gue akhirnya ngelihat bahwa ada konfirmasi berikutnya di sini nih. Kan di sekitar sini nih. Makanya di sini gua kalau nggak salah di sini nih, gua open posisi lagi di sini dengan 1/3. Sini, sini nih guys. Set gua di situ deh terakhir tuh. Nah ini loss kan, ini kita bisa lihat. Ini gua loss. Terus gua sebenarnya ini agak emosional ya guys ya. Kenapa? Karena menurut gua harusnya ini jangan ini sih open posisi lagi sebenarnya. Cuma ya emosi juga bisa bikin kalian profit lah sini. Tapi gue masih pakai time frame 15. Sebenarnya gue salah karena gue pada akhirnya gue ngeliat di time frame 1 jam guys. Lihat time frame 15 menit lagi. Time frame 15 tuh di sini kan. Nah ini. Jadi gue berposisi di sini nih. Nah di candle ini nih. Di time frame 15 candle hijau kuat itu sudah keluar kan. Ini kita hapus ya. Itu tuh candlenya udah kuat kan di sini nih. Nih satu candle hijau ini. Menurut gue suatu konfirmasi. Gue open posisi lagi lah di situ ya kan. Set asalnya di bawahnya sinilah gitu kan perkiraan. Tuh gue rada lupa lah. Terus di sini gue sempat khawatir juga, di sini menurun lagi tapi dia naik 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 dan dia terkena TP guys. TP-nya tuh langsung sekitar sini. Jadi kalau 1/3 gue tuh sekitar sini guys. Sini kalau nggak salah tuh ya. Temper 1 jam. Tuh temper 1 jam tuh kuat. Nah setelah gue pahami itu bahwa strategi gue tuh gue harus melihatnya di time frame 1 jam. Time frame 15 menit itu cuman untuk gue entry aja guys. Sebenarnya gue nggak perlu juga ngeliat time frame 15 menit ya sebenarnya. Cuma untuk ngeliat-liat aja lah time frame kecil. Jadi kalau time frame besar juga kelihatan bahwa di sini ada candle hijau kan. Tapi kalau misalnya itu juga time frame kecil juga nggak masalah guys. Sini kan. Jadi SL-nya akan lebih kecil gitu kan. Konfirmasi candle-nya akan lebih muncul. Cuma yang pasti kalian harus ngeliat dulu di sini kan, sebelumnya bahwa kita harus ngeliat dulu pullback kan, kuat nih candle merah. Nah kita harus nunggu konfirmasi bahwa ada candle hijau yang cukup kuat untuk mengkonfirmasi atau untuk mengalahin seller gitu kan. Jadi buyer tuh udah bertanda bahwa dia bisa ngalahin seller di sini.
muncullah dia set 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 set, set TP gua kemarin. Ini gua TP guys, mana tadi. Bukan ini, kalau bisa cek di sini tertutup nih, kemarin gua TP nih. Cuman gue TP-nya agak nggak pas di target kita ya, RR3. Kenapa? Karena gue rada-rada ragu kemarin tuh, karena sudah kelihatan kayak mau balik lagi ke bawah. Gue masih emosional gitu guys, jadi ya itu PR gue. Nah sekarang gue udah ngeposting juga kemarin mapping gue untuk gold sebelum hari ini ya. Ini di sebelumnya di sini masih di sini candlenya, jadi gue memperkirakan seperti ini. Kalau misalnya dia tembus ke resisten atas ini, dia break terus dia pullback ke bawah, terus dia akan naik lagi guys. Jadi di sini ada pertanda bahwa dia naik. Tapi kalau misalnya dia nggak break ke atas ini guys, nggak ada candle yang menentukan konfirmasi bahwa dia break ke atas dan melanjutkan trend bullish, itu berarti dia ini guys terjadi ke atas. Dan kalau misalnya gua mau nge-sell, gua harus nunggu dia break di bawah sini guys. Apa itu di bawah situ? Itu adalah ini guys, support kuat lah menurut gua untuk bisa kita pakai gitu kan, karena di sini support dari sini kan, terus sini banyak, sini kan banyak nih, dia sempat nentuk sini juga, ini juga, terus ini sempat dia ngebreak tapi false break dia nggak kuat lagi, terus dia lanjut lagi kan ke atas. Ini juga menyentuh lagi, jadi menurut gua ini adalah support yang kuat gitu kan. Jadi kalau misalnya gua mau open sell, palingan gua akan pasang di sini guys, nunggu dia seperti biasa konfirmasi terlebih dahulu, dia break terus ada pullback ke bawah, terus nunggu konfirmasi candle merah kuat. Nah, kalau misalnya perkiraan seperti itu, kita pasti 1/3 ya guys ya, biarpun itu bisa sampai atau tidak ya. Tadi sebenarnya gue ada open posisi, cuma gue salah ini, salah itu lot size nya, salah nentuin SL nya sebenarnya, jadi gue close terus gue open posisi lagi nih yang ini. Ini semua ini hanya perkiraan ya guys ya, jadi bisa benar bisa salah. Sebenarnya tuh TP-nya bisa di sini guys, karena di sini adalah kita bisa cek di 4 hour ya. Di 4 jam itu di sini adalah resisten kuat. Sini kita bisa lihat ada 2 kali dia mau menembus resisten di atas sini tapi tidak bisa, berarti bisa jadi ini resisten kuat yang bisa dicapai lah, maksudnya dicapai antara dia break atau yang penting dia menyentuh sini bisa guys. Mau break atau nanti lanjut lagi kita nggak tahu. Kalau misalnya dia bisa ngebreak seperti biasa, kita akan lanjut buy. Karena di sini kita bisa lihat ya guys ya, gue juga ngecek di 4 jam ya. Gue tuh nantinya tuh dari 4 jam, 1 jam itu sih. Terus kalau 15 menit itu cuma ngeliat aja guys. Ya lihat-lihat. Coba ada konfirmasi di 15 menit. Karena 15 menit itu nanti akan menentukan SL kalian lebih kecil guys. SL kalian lebih pendek, terus kemungkinan untuk TP-nya lebih pendek juga, jadi lebih aman. Kalau gua kan saat pakainya mengukur slot size ya, jadi SL di mana, terus gua resikonya adalah berapa persen, gua resikonya 5% dari saldo. Ini gua, kalian bisa cek lah, ini gua loss banyak banget guys, di sini merah semua. Karena kemarin ya kalian bisa lihat lah pairnya banyak banget, gua coba-coba terus sehari itu bisa nge-trade berapa kali, itu salah overtrade, gua nggak kuat. Nah, gua akhirnya menentukan bahwa gua trade itu cuman bisa 1 kali, kalau bisa 1 kali maksimal 2 kali kalau memang ada konfirmasi. Kayak kemarin kan gua salah tuh, konfirmasinya jadi loss ya. Kalau misalnya sekarang kan gua udah paham nih, jadi konfirmasinya harus menunggu di 1 jam ya. Nah, jangan ganggu, konfirmasinya di 1 jam guys, jadi lebih, menurut gua lebih efektif lah kalau konfirmasi di 1 jam guys, dibandingkan konfirmasi di 15 menit. 15 menit itu lebih banyak apa ya, bisa dibilang ya bias ya sih gitu lah, pokoknya banyak fake-nya lah. Jadi lebih bagusnya lihat konfirmasinya di 1 jam kayak gini kan. Ini kan banyak konsolidasi di daerah sini tadi, gue nungguin tuh sampai sekarang baru gue open nih, jam sekitar jam tadi tuh jam 3-an lah, jam 3-an baru ada konfirmasi candle hijau kuat ini. Jangan sempat telat juga, telat gue open posisi tapi nggak apa-apa, yang penting kita masuk ya, telatnya nggak lama. Jadi setelah close ini, setelah berapa menit gue baru ini, karena gue baru sampai rumah juga.
Seperti itu guys. Ya gue nggak tahu nih, ini strategi yang gue masih perbaikin terus guys. Jadi kayak apa ya, masih belajar terus sih. Gue juga masih belajar nih, kalian bisa cek aja kalau kalian follow threads gue sering posting di sini untuk belajar. Ap- apalagi apalagi belum lah. Iya iya benar, seperti itu guys. Di sini gue masih banyak loss, jadi gue gak, kalau kalian itu pengen ngikutin trading plan gue silahkan, tapi gue nggak maksudnya nggak memaksa atau apa, ini cuma kayak saran gitu aja. Kalau mau masuk masuk, kalau enggak juga nggak apa-apa guys. Gue share-nya gratis, gue nggak berbayar karena gue masih belum pro banget, masih cupu banget nih. Sini kita targetnya ini. Gue juga gue sendiri pun masih belum tahu guys, ini maksudnya berapa pips gitu-gitu, gue gak paham sebenarnya. Cuma selagi gue nggak lihat dari perhitungan lot size, jadi gue misalnya nih, ini kan 625 kan, 625, jadi gue pakai kalkulator. Gue kan ngelos apa, target loss gue itu di 1500. Jadi kalau kan gue pakai akun sen nih, kalau bisa lihat nih akun sen real ya, akun sen 1500 berarti sekitar 15 dolar. Gue bagi dengan L gue nih 625 kan, ketemulah di 2,4. Jadi makanya gue di sini pasang di 2,4 lot, sehingga SL gue di 1500, TP gue 4500 kali 3. Kalau misalnya gue lebih ngitungnya di SL nya guys. Kalau misalnya TP ya udah TP segitu. Gue paling enggak, paling gue tuh paling target gue cuma RR 1/3 sih guys, nggak lebih. Tapi kalian sebenarnya bisa aja tuh target sini, karena ini resisten kuat juga pasti kesentuh sih kalau misalnya dia naik. Ini kan pertanda dia kuat ini kan di situ guys. Oke. Gue juga banyak loss sih guys kemarin sebelum ini. Mana nih, nah, satu TP, dua loss. Jadi ya bisa dibilang gue masih jelek banget ini. Mungkin ya itu karena emosional juga guys ya, emosional juga gue, jadi nggak terlalu itu. Oke, untuk penjelasan open posisi gue mungkin udah cukup ya guys ya. Ini yang tadi gue bilang, gue udah mapping sebelumnya hari kemarin. Ada kemungkinan dua, kalau misalnya dia nggak bisa melanjutkan ke atas, dia turun, dia akan sell. Tapi gue sell di daerah sini. Tapi kalau misalnya dia masih lanjut ke atas, gue akan buy di sini, di break sini, break atau retest sini. Dan ya seperti kalian lihat, sama seperti mapping gue sebelumnya. Jadi gue mengikuti mapping gue. Gue saran sih kalian mapping di hari sebelumnya, kalau bisa kalian tentuin target resisten dan supportnya. Kalau gue gitu, gue pakai resisten dan support. Dan kalau misalnya nentuin itu break, ataupun gue masih belum bisa nentuin kalau misalnya dia balik ke arah guys, jadi reversal misalnya ini kan tren naik ya, terus dia di sini nggak kuat terus reversal ke bawah, gue nggak terlalu yakin kalau itu. Gue lebih milih untuk dia nunggu break, jadi dia ngelanjutin tren gitu guys. Dan di sini kalau bisa kalian lihat, tren tuh masih kuat bullish guys. Dari sini ya, sini higher high, lower high, higher high, lower high. Di sini kemungkinan kayak gini. Nah, sini guys. Seperti itu di 4 jam ya. Cuma kan kita ngelihat lagi di support dan resistennya. Jadi kalau misalnya di resisten ini dia masih break, ya berarti trennya masih kuat gitu kan. Terus kalian tentuin juga supportnya di mana dia bisa tidak melanjutkan tren gitu. Kalau gue sih gitu sih guys. Gitu ya. Ya seperti itu guys. Untuk video ini, ini video cuma gue dokumentasiin bahwa perjalanan trading gue, belajar dari gue loss. Gue sebelumnya tuh gue udah profit di 300-an dolar guys, 300-an dolar. Jadi gue udah di 310 waktu itu, turun jadi cuma 120-an, 120-an. Jadi ya, itu kesalahan gue karena terlalu emosional juga. Jadi ya begitulah guys, nggak apa semua itu. Makanya ini gue perlu gue record terus gue upload tadi buat gue doang. Mau kalau ada yang nonton ya alhamdulillah, kalau nggak ada yang nonton ya bodo amat.
Nah cuma buat diri gue sendiri sebenarnya. Jadi ya begitu guys, thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Ya terima kasih untuk gue sendiri. Bye bye.